Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 11830700152. Mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah 5D. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan Syariah dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Gina Sakinah SE/SYME. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tata cara bank syariah dalam meminimalisir resiko. Teman-teman pasti sudah tidak aneh dengan kata resiko. Ya, karena resiko itu bukan hanya ada pada lembaga keuangan saja, namun dalam kehidupan kita sehari-hari pun pasti dihadapkan dengan resiko. Sebenarnya apa sih itu resiko? Nah, resiko ini adalah suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian. Resiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensi baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang dapat berdampak negatif kepada pendapatan maupun permodalan bank. Resiko dibedakan menjadi dua. Yang pertama, resiko sistematis. Resiko ini disebabkan adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan, ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya, yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Dan yang kedua yaitu resiko yang tidak sistematis, yaitu resiko yang unik. Dalam lembaga keuangan terdapat macam-macam resiko yang dihadapi oleh bank syariah. Yang pertama ada resiko likuiditas, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga. Karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadinya gangguan di pasar. Resiko likuiditas pendanaan, di mana resiko yang timbul karena baik tidak mampu mencairkan asetnya atau tidak memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko ini timbul akibat dalam perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas, sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Yang ketiga ada resiko kredit, di mana resiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain, nasabah atau debitur, dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat ada resiko operasional. Resiko ini diakibatkan karena kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian dan yang tidak diharapkan. Yang kelima ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan berlaku atau yang telah ditetapkan, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang keenam ada resiko hukum. Resiko hukum adalah terkait dengan resiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan, dan aspek legal atau yuridis. Yang ketujuh ada resiko reputasi. Resiko reputasi timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Dan yang kedelapan ada resiko strategi. Resiko strategi ini timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Resiko-resiko ini tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan, termasuk perbankan syariah, memerlukan serangkaian dan prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha pelaksanaannya. Dan bagaimana cara untuk meminimalisir resiko tersebut? Yang
pertama, ada pemetaan resiko bisnis. Bank mengembangkan pemetaan resiko usaha untuk mengidentifikasi resiko utama yang mengancam perusahaan. Nah, alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat di mana resiko berada. Manajemen harus mengidentifikasi besarannya dalam resiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada beberapa cara yang umum dilakukan dalam pemetaan resiko ini. Yang pertama yaitu ada membuat daftar kerugian resiko. Yang kedua, membuat peta yang menyajikan kajian perbadanan. Cara untuk meminimalisir resiko yang kedua yaitu ada alat modeling. Alat modeling ini memudahkan para manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis skenario dan model proyeksi ini merupakan model yang paling sering digunakan. Seperti pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang kemungkinan atau mempertimbangkan perubahan yang mungkin terabaikan. Poin yang ketiga yaitu ada teknik mengidentifikasi dan menilai resiko. Teknik ini akan membantu manajemen dalam hal memberi perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan resiko. Contohnya seperti workshop untuk menolong pegawai dan karyawan untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan, mengidentifikasi dan menilai resiko. Nah, yang terakhir yaitu ada peran internet. Internet juga berperan penting dalam meminimalisir resiko. Nah, internet digunakan untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan resiko untuk mendapatkan informasi mengenai resiko area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai informasi mengenai manajemen resiko dan bank lain, dan mengkomunikasikan tujuan manajemen resiko bank pada publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.